teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Putri Andini di channel YouTube Biji Maya. Channel YouTube yang membahas seputar Google Ads, Google Analytics, dan Google Tag Manager. Nah, pada segmen kali ini kita ada di segmen Tanya Jawab Google Ads. Kali ini saya akan membacakan salah satu pertanyaan ya dari Mbak Iin Inayah gitu, mengenai cara memilih kata kunci yang tepat gitu ya di Google Ads. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa emosional dalam marketing tuh jadi hal yang efektif untuk menggait para audiens gitu. Jadi gimana nih kira-kira tanggapan dari Mas Rendra untuk cara memilih kata kunci yang tepat agar dapat menarik calon pelanggan yang relevan? Silakan Mas Rendra. Oke, ini bagus ya pertanyaan dari Mbak Iin Inayah tadi ya terkait dengan pemilihan kata kunci. Nah, jadi ada beberapa hal mungkin yang perlu saya jelaskan juga ya terkait hal ini. Nah, pertama kali ini saya akan berusaha ya memposisikan diri saya ini sebagai calon pembeli gitu. Jadi biar kita juga lebih bisa melihat dari perspektif mereka begitu ya dalam mengetikkan kata kunci di Google nih. Jadi kita pelajari ya apa keinginannya, kebutuhannya, dan problemnya mereka itu tuh seperti apa gitu. Jadi prinsipnya kita sebagai pengiklan gitu ya atau pemilik bisnis yang menggunakan Google Ads gitu, kita ingin memberikan solusi terhadap problem mereka. Jadi di mindset kita itu seperti itu ya. Nah, jadi kita pahami konteks dari sebuah keyword. Ya, jadi keyword itu bermacam-macam ya. Ada orang yang mengetikkannya itu konteksnya sebagai orang yang mencari informasi umum, ya. Itu misalnya apa itu, ada tambahan kata adalah. Nah, itu tuh kayak informasi umum, ya. Terus juga ada orang yang mencari review, ya, review produk A, produk B gitu ya. Nah, ada juga orang yang memang sudah mengetikkan brand kompetitor misalnya gitu. Nah, ini gimana kita mau menggait mereka juga, ya? Atau yang lainnya lagi orang yang memang mengetikkan brand kita sendiri. Nah, itu kan berbagai macam konteks dari sebuah keyword. Nah, kita harus pahami itu dulu ya. Jadi contoh nih, saya kasih contoh misalnya kita menjual obat herbal misalnya ya. Nah, obat herbal ini kalau kita cari tahu gitu ya, orang-orang yang mencari informasi di Google yang berkaitan dengan produk ini itu sangat luas begitu Putri. Jadi ada memang orang yang mencari itu menggunakan kata obat herbal diabetes misalnya, itu orang yang sudah memang Ya. konteksnya gitu ya, dia menginginkan obat itu, dia mau beli obat itu gitu secara online. Ada juga yang mencari informasi mau beli obat itu tapi ada kata-kata apotik. Nah, itu kan berarti dia mau belinya di apotik gitu, bukan di website kita, ya. Tapi ada juga yang sifatnya lebih luas lagi, dia mungkin belum menunjukkan minat mau membeli produk atau obat gitu ya, tapi dia misalnya mengetikkan kata kuncinya itu cara menyembuhkan, apalagi ada kata-kata tradisional atau alami. Ini banyak banget ya orang-orang di Indonesia yang masih menggunakan cara tradisional, mungkin dengan daun apa begitu kan. Nah, itu konteks itu yang benar-benar harus kita pahami gitu. Jangan sampai yang kita jual ini obat gitu ya, atau suplemen kah atau vitamin kah, tapi kita juga menjaring orang-orang yang sebenarnya tidak mau ke arah situ. Nah, itu contohnya. Contoh lain misalnya bisnis kita bergerak di bidang edukasi, ya kan? Kita mau menjual kursus katakan. Nah, kalau orang konteksnya sudah mengetikkan kata kursus, itu memang harusnya berbayar dong ya. Itu dia emang sudah punya duit nih, tinggal cukup atau enggaknya harga kursusnya, tapi dia sudah tahu yang namanya kursus itu pasti bayar. Nah, beda halnya konteksnya ketika orang itu nyari pakai kata cara, tutorial, belajar, kan gitu ya. Kursus memasak gitu ya. Atau beda konteksnya ketika orang cari tutorial memasak apa gitu ya, atau belajar memasak apa, itu beda gitu. Yang tutorial udah pasti cenderung cari materi gratisan lebih besar di situ. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya biasanya setelah memahami itu melakukan riset keyword dan mapping ya. Mapping itu kita mengelompokkan keyword-keywordnya, jadi kita lebih tahu gitu ya pemetaannya. Dan riset keyword juga harus dilakukan secara detail, jangan gerasa-gerusu, ibaratnya jangan terlalu pengen cepat selesai, tapi hasilnya juga nanti berantakan, begitu ya. Itu banyak sekali kasus seperti itu saya lihat di teman-teman yang baru gitu ya.
Jadi detail aja, butuh waktu beberapa hari, it's okay, nggak ada masalah. Kita riset dan pelajari seperti apa tadi konteks-konteksnya, ya. Dan idenya itu bisa kita cari dengan berbagai macam cara sebenarnya. Saya bisa gunakan google.com itu sendiri, ya. Saya bisa coba ketikan keyword dan muncul suggestion-nya. Kita tes ada tambahan di belakangnya huruf A aja itu udah muncul suggestion-nya. Huruf B muncul lagi dan seterusnya. Jadi sangat luas. Kita bisa lihat juga judul-judul produk yang serupa gitu dengan kita di marketplace gitu. Kita ketikkan aja produk kita di marketplace, produk secara keyword gitu ya, obat diabetes tadi misalnya gitu. Itu banyak kan produk-produk di marketplace. Perhatikan judulnya, kata-kata seperti apa yang mereka gunakan. Itu jadi bahan juga buat ide kita. Atau di website kompetitor ya. Atau mungkin kita menggunakan tools seperti yang namanya SEMrush atau Keyword Planner ya, Google Keyword Planner juga itu sangat menyediakan banyak ide dari situ ya. Jadi setelah itu kita coba jalankan, kita review hasilnya, kita perbaiki lagi gitu ya. Jadi tidak ada cara yang langsung pasti akan sekali jadi gitu ya. Kita bikin inisial plan-nya, kita coba dan kita lihat resultnya. Ada yang kurang kita benahi lagi. Nah, dan perlu diingat ya teman-teman bahwa keyword ini bisa kita tambah secara berkala gitu. Jadi bukan cuma satu kali riset set udah gitu. Tapi ini bisa kita evaluasi, yang jelek tentu saja kita benahi begitu dan secara berkala. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya tips dari saya juga ya terkait dengan pemilihan kata kunci. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Iin Inaya. Seperti itu Putri. Oke, terima kasih banyak Mas Rendra. Wah, luar biasa banget. Ini jadi insight yang baru juga nih ya untuk Putri gitu. Karena memang di sini Putri juga baru belajar Google Ads gitu ya. Tadi ada 3 hal penting nih yang disampaikan sama Mas Rendra. Yang pertama, kita itu harus bisa memposisikan diri sebagai pembeli karena kita bisa memahami masalah apa sih yang dihadapi oleh konsumen dan solusi apa yang bisa kita berikan. Selanjutnya kita harus memahami keywordnya seperti apa serta konteks brand kita itu seperti apa. Dan terakhir ada mapping dan riset keyword gitu. Nanti ditambah dengan review serta memperbaiki secara berkala. Semoga ini dapat membantu teman-teman di luaran yang sedang belajar Google Ads ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh banget untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar dan nanti akan kita jawab pada episode selanjutnya. Saya Putri Andini dan sampai jumpa di episode yang lainnya. Dah. Campaign Google Ads kamu bermasalah dan bingung apa yang harus dibenerin? Konsultasikan saja kepada tim expert kami. Kami akan memberikan solusi yang tepat yang akan membuat campaign Google Ads-mu menjadi lebih baik lagi. Ayo join sekarang.